Kita bersyukur pada sore hari kita boleh berkumpul tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita kami berdiri. Beriang senyum dan manis di dalam kita. Karena kata Yesus baik. Kita katakan sama kita. GKSI, glory, glory. Haleluya. Kita tahan Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati dan pikiran ini kami. Di waktu yang tepat, izinkanlah umatmu bergerak, mencari menjadi bukti oleh Maha Besar. Yesus menyerah lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang Nyatanya jiwaku yang tepat, bukan melihat yang berikan semua. Masa lalu sudah terjawab Tuhan, yang dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah buatku bekerja, mencari menjadi bukti oleh Maha. Yesus menyerah lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat yang terangkat semuanya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Rencananya di waktu yang tepat, bukan melihat yang dari yang sebelumnya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat yang akan semuanya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat yang akan semuanya. Bukan melihat yang akan semuanya. Bukan melihat
bersyukur Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh datang dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan dalam kehidupan kami. Inilah hati kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan amin. Haleluya. Ada kita? Kita di Tuhan sore hari ini. Kita katakan mari kita semua umat binatang.
Kita akan melihat terbaik Tuhan kita. Harap-harap bersama-sama. Baik, masih kita berdoa untuk kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini. Berkumpul kembali dan saudara kami sekalian. Bapak, kami memberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Bapak dan usahakan banyak kepada kami Bapak. Kami sudah memberikan semua keperluan pekerjaan di bawah ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan pekerjaan kami. Waktu yang mereka mengatakan, amin. Sebelum kita menyatakan kesempatan kita kepada Tuhan, kasih terjadi.
baru harus disediakan yang terbaik untuk kita. Kita siapkan hati kita untuk kita firman Tuhan. Ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Anda. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terkecuali, kasihmu dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di tempat ini memenuhi hidup kami, sehingga kami tidak boleh takut menghadapi permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang melawat setiap kami, Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Yang dalam ruangan kami percaya Yesus menjamah setiap hati kami dipenuhi oleh kuasa, Tuhan dipenuhi kuasa dan malam pasti bersama Yesus. Amin. Agar berkah berkelimpahan bagi kami, berkat ini dan rasa kasih serta masalah kami di tengah pada hidup kami. Kami yakin
Satu nama. Bisa. Terima kasih Tuhan. Kalau mengatakan mungkin hamba nanti kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu putus ruangan gereja kami dan organisasi dan setiap kami dan hadir perlu hidup Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau sekarang kita mari duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa hari ini. Baik, saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Saya mau menyatakan dan salam kita. GKSI, glory to glory. Ya, baik tema kita hari ini, takut pasti kehilangan berkah. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari Matius. Matius 25. Matius 25. Baik, sekarang yang buat kita, kalau kita dibantu, kita hasilkan layar kita. Matius 25 ayat 18. Matius 25 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. Kita boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Saudara, ini bercerita tentang uang ini sangat senang kita mendengar. Karena ini dari tema kita tentang berkati. Semua yang mau diberkati. Amin. Tuhan. Katanya kalau bicara berkat, semua orang mau diberkati. Tapi bagaimana kita boleh menerima berkat Tuhan itu dengan betul. Jadi kita bicara firman Tuhan tentang talenta. Bapak saudara, kalau kita bicara tentang talenta, setiap kita sudah diberi talenta dari Tuhan. Ada talenta untuk melayani Tuhan. Ada talenta untuk misalnya bermain musik. Talenta. Ada yang menjadi WM, jadi singer, dan menjadi hamba Tuhan atau menjadi pelayan di gereja. Itu bakat yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Itu talenta. Ada yang bermain musik. Itu yang sudah dipersiapkan. Dan Tuhan untuk kita semua itu diberikan dengan cuma-cuma. Atau orang bilang ini bakat bawaan sejak lahir. Tapi apabila talenta kita ini tidak dimanfaatkan, tidak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, apa yang sudah diberikan ke Tuhan, kita tidak bisa menerima yang lebih lagi ditambah-tambahkan. Kenapa? Seperti tadi yang dibacakan dalam ayat 18, berkat yang diterima, talenta yang diterima dikuburkan, tidak dikembangkan menjadi mati. Kalau sudah dikuburkan menjadi mati, tidak berkembang. Tapi saudara, firman Tuhan ini di ayat 18 dari Matius 25 berbicara tentang talenta, bicara tentang uang yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya.
Ini khusus bicara tentang berkat yang dipercayakan Tuhan. Semua kita diberi kepercayaan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan. Seperti hamba-hambanya ini yang dikatakan seorang diberikan 5 kereta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia, karena Tuhan mengerti kemampuan kita. Tuhan mengerti kemampuan Bapak Saudara dalam mengelola suatu kereta yang Tuhan berikan. Kalau misalnya Tuhan ini kurangkan berkatnya berkelimpahan, kita tidak siap, maka kita akan jatuh ke dalam dosa-dosa. Ya. Kita akan menggunakan apa yang sudah dikasih oleh Tuhan dengan cara sempurna. Maka Tuhan mau datang menjawab kepada kita. Bagaimana kita mengelola apa yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. Kereta yang sudah Tuhan berikan, berkat yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana kita mengelola dan kita bertanggung jawab atas berkat ini. Nah, saya mendapat 2 alasan, 2 tipe rasa. Kita bicara tentang tema tentang takut. Ya. Tema tentang takut ini ada yang bisa kita dorong. Ada yang bermanfaat. Takut juga ada yang tidak bermanfaat. Saya mau tanya ke Tuhan. Takut yang seperti apa yang perlu kita dorong? Misalnya, takut yang seperti apa? Takut akan Tuhan itu perlu kita dorong. Melayani Tuhan perlu didorong, takut. Memberi kepada Tuhan tidak perlu takut. Perlu kita kembangkan. Karena takut akan Tuhan akan membawa berkat, membawa manfaat. Amin. Tidak Tuhan, kita akan sembrono, tidak akan menjauh. Kita melayani Tuhan pun dengan ogah-ogah tidak konsisten. Datang ibadah pun tidak konsisten. Kalau saya mau datang, kenapa tidak ada rasa takut? Tidak ada rasa tanggung jawab. Begitu juga mengelola berkat yang Tuhan berikan. Kita tidak konsisten. Jadi takut akan Tuhan itu membawa banyak berkat dan manfaat. Takut akan Tuhan merupakan pengakuan yang sangat sungguh mulia. Mengenal siapa Allah itu. Kita mengagung-agungkan Yesus Hamasi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu yang positif. Nah, ikan nasi sungguh juga. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian yang baik pada kita. Saya ingin mengajak kita melihat satu firman Tuhan. Mengapa kita harus takut sama Tuhan? Takut sama Tuhan. Saya ingin mengajak membuka kita satu firman Tuhan dari Mazmur. Mazmur 111 ayat 10 berkata begini. Permulaan hidup
adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Amin. Takut Tuhan sejak awal dari umat. Bagaimana kalau kita sudah tidak takut Tuhan? Ya tentu kita mau ibadah, ya, datang, mau melayani, datang, sehingga tidak ada tanggung jawab. Jadi kita mau bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Nanti kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya tentang bagaimana orang yang mengelola talenta itu diberi kepercayaan yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita baru masuk ke sana. Jadi ini baru awal permulaan saya mengupas tentang rasa takut. Saudara, tadi rasa takut yang perlu didorong. Rasa takut yang merugikan, yang harus diatasi. Dan sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Rasa takut seperti apa? Rasa takut yang tidak berani mengeksploitasi dirinya untuk melayani Tuhan. Padahal sudah menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Mungkin karena malu, tidak pede, takut, ngeri. Tapi Tuhan sudah memberi kita apa yang dikatakan? Tuhan sudah memberi kita dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita buka. Kalau bisa ditampilkan. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh, melainkan roh yang kita kasih. Amin. Mendorong dari meninggalkan rasa yang tidak baik, masuk kepada melainkan kekuatan. Karena kita sudah diberi roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Kita bisa menguasai diri kita. Bagaimana kita boleh masuk kepada pelayanan. Jadi segala ketakutan itu harus ditinggalkan. Amin. Jangan memberi kepada Tuhan. Melayani. Takut. Kenapa? Berpikir hari ini, mungkin saat ini ketika saya memberi kepada Tuhan, besok pagi saya harus makan apa? Ada rasa khawatir dan takut. Itu merugikan kita. Tuhan melihat saudara dan saya, bagaimana kita melayani Tuhan. Amin. Jadi ada kuncinya untuk mengatasi rasa takut ini. Ada kuncinya. Bagaimana kunci mengatasi rasa takut? Saya mendapat ayat dari Yesaya 41 ayat 10. Kalau kita baca. Yesaya 41
1 ayat 10. Kuncinya adalah jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan membuka dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang itu kuncinya Tuhan berikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun badai gelombang. Harus kita kembali. Amin. Itu karena kita percaya ada Yesus manusia sama kita. Yesus Kristus yang menolong. Amin. Amin. Nah, ini baru kita melihat ayat tadi. Itu baru dipoles-poles saja, baru cerita-cerita. Mari kita masuk pada ayat ke-25, katakan bagaimana sikap takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia pasti mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak takut, dia tidak setia dan tidak mau melakukan. Kita akan melihat ayat 18 tadi. Tetapi hamba yang menerima satu cerita itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang. Hamba ini tidak setia dan tidak mau berusaha, tidak ada tanggung jawab. Dikasih kepercayaan, Tuhan sudah kasih kepercayaan, dikasih perintah. Dia tidak mau melakukan. Bahkan dia simpan di pendam apa yang sudah Tuhan berikan. Saudara, Tuhan berikan talenta bagi saudara untuk melayani. Saudara harus melayani. Jangan pendam dikubur karena takut tadi. Kalau saudara berkata itu dengan talenta yang berkati gereja, jangan takut, jangan dikuburkan. Kasih yang terbaik untuk gereja. Karena tidak setia dan tidak mau melakukan. Nanti kita akan melihat, kita akan kupas apakah kita kepada orang yang dikatakan yang punya satu perintah, yang tidak mau dan takut. Saya mengupas di pada ayat 26 dikatakan begini. Ayat 26 bahwa maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini dapat gelar, saudara. Apa gelarnya? Hamba yang jahat dan malas. Sekarang pilihan sikap. Mau jadi gelar hamba yang jahat dan malas atau yang semangat. Nanti kita lihat selanjutnya ayat selanjutnya tentang yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Jadi saudara jangan mendapat gelar hamba yang malas dan jahat. Tapi saya yakin dan percaya bagi saudara yang dalam ruang ini adalah hamba yang baik. Maka menjelang tempat ini semuanya setiap rajin luar biasa. Misalnya di rumah juga demikian, rajin untuk naik di belum lihat itu. Amin. Setia sampai mati.
biasa. Harus setia dengan itu. Setia. Selanjutnya, yang mendapat renta 5 dan 2 adalah tipe orang sikap yang takut dan setia dan bertanggung jawab. Kita melihat ayat 16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 perintah itu, ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 perintah itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Apa yang dilakukan mereka? Pergi menjalankan perintah. Artinya dia bergerak maju, gerak terus melangkah untuk mengusahakan. Jadi dikelola dengan baik apa yang sudah dapat, apa yang didapatkan dari Tuhan, dikelola dengan begitu sempurna. Sehingga yang dikatakan di sini mendapat gelar apa? Mendapat hasil. Ayat 1 dikatakan dia mendapat apa dikatakan di sini. Maka ketakuannya itu kepadanya baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Dia mendapat julukan hamba yang baik dan setia. Siapa yang menjadi hamba yang baik dan setia? Haleluya. Bagi Tuhan. Baik dan setia. Lakukan Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan ini mengangkat kita pada bagaimana kita mengerti, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita setia. Kita harus perhatikan attention. Harus kita perhatikan sikap penerima. Sikap daripada 2 tipe orang yang ada di dalam kita. Yang 5 dan 2 dan 1. Kita harus terima. Kita harus mengerti ini. Bagaimana sikap yang pertama, yang terima dan yang mendapat 2 perintah. Yang mendapat 5 dan 2, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung bersama. Itu sekali. Bertanggung jawab dalam segala. Di gereja pun begitu, saudara. Di rumah tangga, di pekerjaan, kalau kita tidak tanggung jawab, kita pasti akan, kalau kita kerja sama orang tidak tanggung jawab, sebentar pasti kita akan dikeluarkan. Di rumah tangga, apalagi kalau kita tidak tanggung jawab kepada suami, kepada istri, kepada anak, ya apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Bagaimana kalau kita tidak hanya tanggung jawab mengelola usaha yang kita jalan, apa yang terjadi? Pasti akan buruk. Bagaimana kalau kita tidak bertanggung jawab dalam pelayanan? Gereja akan bubar. Ini dari hal ini kita bisa belajar. Perhatikan sikap dari yang menerima 5 dan 2. Dan kita perhatikan juga sikap penerima 1 perintah. Maksud Tuhan, jangan ikuti yang tidak baik, tapi ikutilah yang baik dan benar. Amin. Ini menjadi ilustrasi pada kita semua. Supaya kita bisa paham dan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau. Saudara, orang yang setia akan mendapat perilaku yang bukan saja khusus, tapi istimewa. Saya percaya bahwa saudara yang hadir pada adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Kalau orang-orang yang istimewa, Tuhan akan
katakan siapa baik sekali perbuatanmu. Kau katakan tadi, baik sekali perbuatanmu. Apa yang kelima perintah itu datang dan dia membawa lambang 5 perintah kata Tuhan 5 perintah. Percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh 5 talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Dia akan dapat julukan. Dia mendapat sanjungan dari Tuhan. Yang kedua, mendapat tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Berkat akan ditambah bahkan. Saudara, kita dari perkara yang kecil kita bertanggung jawab. Maka dengan senang hati, kalau kita misalnya punya bos di perusahaan, senang hati dia menambahkan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Begitu juga Tuhan kita. Kalau kita tidak setia pada perkara yang kecil, bagaimana Tuhan boleh percaya pada hal yang besar? Tuhan boleh memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan boleh memberi yang terbaik untuk saudara dan saudara. Amin. Saudara, yang selanjutnya ketiga, itu dalam kebahagiaan Tuhanmu menikmati kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, kalau kita setia dengan apa yang baik, kita akan mendapat dalam kerajaan surga turut bersama Tuhan. Inilah janji bagi kita yang setia. Janji istimewa bagi saudara dan saya. Banyak hal terkadang kita lupa. Terkadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi ada hal yang mungkin kita lupa. Mungkin kita lalai untuk melakukan. Saudara, pada sore hari ini saya mengajak saudara, mari kita lebih memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita harus boleh hidup dengan bertanggung jawab. Dan kita sama-sama belajar bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan yang sungguh. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus menjaga. Tuhan Yesus. Mari kita berjuang firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberi kita kuat. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama boleh mengerjakan tanggung jawab kami untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab kami kepada Tuhan. Tanggung jawab kami pada pekerjaan. Tanggung jawab kami pada pelayan. Dan kami lebih begitu membawakan menjadi apa yang baik dan setia. Kita yang menentukan, kita yang memelihara hati setiap kami. Dan kami rindu, kita menyatakan firman hidup, firman wajah. Kita mengerti setiap pergumulan, kita mengerti setiap persoalan permasalahan. Walaupun di tengah badai gelombang, kami percaya hanya di dalam nama Yesus dan kami sanggup untuk setia. Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasihnya dan saya serahkan kembali kepada baik-baik kita bangkit sendiri. Mari kita lakukan ujian sungguh nyata-nyatanya sebagai bukti Tuhan sangat memelihara.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, soalnya kami percaya seperti firman katakan, ada talenta, ada berkat dan kekuatan Tuhan, dan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, kami memuliakan Tuhan, kami bersama hamba yang baik, hamba yang sangat, hamba yang sudah melakukan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Terima kasih bersyukur Tuhan. Hari ini kami menyatakan talenta karunia yang akan buktikan kehidupan kami. Gereja kita itu Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kau berkuasa, kau hebat, kau berkuasa Tuhan. Kau setiap kami, kau setiap kami. Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau
Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, Engkau sudah menerima karunia, talenta dan Tuhan. Jangan sia-siakan. Hari ini nyatakan dalam kehidupanmu, tanamkan dalam hatimu bahwa talenta itu harus engkau pergunakan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima talenta daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menjadi hamba yang baik, hamba yang taat, hamba yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap penyembahan dan puji-pujian yang dalam setinggikan naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk belas kasih-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara Tuhan berkasih. Mari kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mencintai. Apa yang sedang kau doakan, apa yang sedang kau ingin, apa yang sedang kau perlukan, Tuhan Yesus tahu dan Dia akan memberikan. Bawalah berkat firman Tuhan, kasih karunia Tuhan pulang ke dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Baik, saya mengundang Pak Tony untuk menyampaikan beberapa pengumuman.